Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance di edisi hari Sabtu tanggal 25 November 2023. Kita bahas saham kali ini, saham IPCM teman-teman ya, atau PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya karakteristik dari saham IPCM ini ya, serta tentunya dengan melihat kinerja terbaru. Lalu peluang-peluangnya untuk profit dari saham IPCM ini seperti apa teman-teman? Oke, kita lihat dulu. Pertama-tama kita lihat kinerjanya ya di IPS terbaru, laporan keuangan yang dirilis kuartal 3 2023, periode kuartal 3 ya, atau September di 9 bulan pertama 2023 ini teman-teman. Kalau kita lihat sepanjang 2023 IPS-nya dari IPCM ini 9, kemudian 7, lalu 7 lagi, dan secara total kalau kita melihat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di 2023 ini IPS-nya meningkat sebesar 21% ya. Totalnya 3 kuartal pertama 2023 ini adalah 23, dibandingkan dengan sebelumnya adalah 19. Kalau dihitung kenaikannya 21% teman-teman. Dan kita hitung juga kenaikan EPS ya, atau EPS growth di tabel di tahun 2021 EPS IPCM meningkat sebesar 73% ya. Dari sebelumnya di tahun 2020 15, kemudian di tahun 2021 total IPS-nya menjadi 26. Nah, kenaikannya sebesar 73%. Lalu di tahun 2022-nya peningkatannya 12%. Ini dilihat dari total IPS 29 ya di 2022 tersebut, dibandingkan dengan tahun sebelumnya 26. Jadi kalau kita simpulkan dari IPS dari tahun ke tahun untuk IPCM ini ya teman-teman ya, jadi kinerja perusahaan labanya selalu bertumbuh ya. Dengan kenaikan kalau kita lihat hanya 3 tahun terakhir memang cukup variatif ya, dari melonjak tinggi hingga 73% di tahun 2021 ya, dan kita bisa maklumi karena tahun itu ada sedikit perubahan tingkat aktivitas dan juga pelayaran ya, pelayaran mungkin pengiriman barang yang terkait langsung dengan usaha dari IPCM ini ya di sektor pelayaran. Maka di tahun 2021 ada kenaikan yang sangat tinggi setelah PPKM ya, dan pemulihan pasca COVID ya di 2021. Kemudian di 2022 dia masih bisa melanjutkan kenaikannya di 12%. Dan di 2023 selama 9 bulan pertama masih sangat bagus ya, 21% untuk kenaikan laba bersihnya. Perusahaan sendiri teman-teman menargetkan kenaikan laba bersih tiap tahunnya sebesar 8 sampai dengan 10%. Sebetulnya ini adalah angka target yang cukup moderat ya, tidak terlalu tinggi, dan ini masih sejalan dengan tren perkembangan atau pertumbuhan perusahaan dari waktu ke waktu. Oke, kemudian dividen yield-nya IPCM ini cukup besar ya, di atas 7%, tepatnya 7,6% untuk tahun 2022 kemarin. Dan mekanisme pembagian dividennya kalau kita lihat dari tahun 2017, dia setahun dibagikan 2 kali ya, artinya ada dividen interim, dan dividen interimnya dibagikan di bulan Desember teman-teman, atau bulan depan ya, Desember ada pembagian dividen interim. Lalu kita lihat lagi besarnya berapa proporsi antara dividen interim dibandingkan dengan dividen finalnya ya. Dividen kita lihat di tahun 2022 dividen interimnya sebesar Rp3,68, sementara dividen finalnya di 17,7, jadi sekitar seperlima ya, seperlima atau 20% perbandingan antara dividen interim dengan dividen final. Kemudian di tahun 2021 juga seperti itu ya, 3:17. Lalu di tahun 2020 2:10 ya, sekitar 5% juga. Maka bolehlah kita tarik kesimpulan bahwa di tahun 2023 ini dividen interimnya kalau nanti akan dibagikan ya oleh perusahaan, maka di kisaran seperlima dari total dividen. Lalu teman-teman silahkan hitung dari EPS
yang sudah didapat sampai dengan kuartal 3 ini, lalu dikalikan dengan payout ratio. Payout rasionya bisa memakai angka disamakan dengan tahun sebelumnya ya, 73%-an. Maka kira-kira berapa yang akan didapat? Kalau saya melihat lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun kemarin untuk dividennya, karena kita melihat EPS-nya sejauh ini juga lebih bagus ya. Namun belum terlalu jauh untuk perbedaan EPS maupun dividen interimnya ya. Yang jelas agak lebih besar sedikit. Kemudian kita lihat kinerja perusahaan 5 tahun terakhir, teman-teman. Kita lihat di grafik sebelah kiri itu adalah potret dari laba rugi perusahaan dalam 5 tahun terakhir ya. Grafik batang yang berwarna pink atau sedikit ungu itu adalah pendapatan, kemudian net income-nya yang warna biru, lalu margin laba bersihnya yang grafik bergerak berwarna hijau. Nah, kita lihat dari grafik itu sebetulnya dari tahun ke tahun IPCM labanya meningkat ya. Meningkatnya memang tidak terlalu tinggi, tapi secara garis besar bisa kita lihat ada peningkatan di sana. Dan hal itu juga terkonfirmasi dari sisi neraca perusahaan ya, di mana asetnya terus meningkat dari tahun ke tahun, kemudian ekuitasnya juga makin bertumbuh ya. Walaupun dari sisi hutang juga dia naik, walaupun secara rasio hutang dibandingkan dengan total modal dia masih sangat sehat ya. Rasionya masih di kisaran 20-an% untuk DER-nya. Jadi kita simpulkan dari potret ini, setidaknya dalam 5 tahun terakhir perusahaan IPCM ini konsisten tumbuh ya teman-teman ya. Oke, kita lihat pergerakan harga sahamnya seperti apa untuk IPCM. Nah, kita lihat dalam rentang waktu 1 tahun terakhir, teman-teman, tidak terlalu banyak sebetulnya kenaikan maupun penurunannya ya, seperti bisa dilihat di tabel ini. Jadi harga tertingginya di kisaran harga 306 ya, dan itu terjadi di bulan Juli, sekitar Juni-Juli ya, dimana saat itu Juli 2022 ada momen pembagian dividen ya. Ini teman-teman bisa diperhatikan kalau teman-teman mengincar capital gain dan nggak mau terlalu lama pegang sahamnya untuk IPCM ini, bisa dicermati bahwa nanti mungkin bisa dibeli menjelang bulan Juni-Juli ya, mungkin dari 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya bisa dibeli, karena biasanya di bulan Juli dia akan naik ya saat pembagian dividen. Dan kenaikan itu sebesar 8,5% ya dibandingkan dengan harga saat ini. Lalu kalau kita melihat dari grafik, harga rata-rata support kuatnya atau harga bawah yang rata-rata itu ada di kisaran 270 ya. 270 itu kalau kita bandingkan dengan harga saat ini 282 ya, harga tanggal 25 November, maka ada penurunan 4% teman-teman, ada penurunan sebesar 4% ya. Jadi itu untuk rentang pergerakan harga setidaknya dalam 1 tahun terakhir ya, dan ini bisa dipakai sebagai kira-kira berapa target profitnya di harga 306 ya nantinya ya, dibandingkan dengan harga saat ini, maka kira-kira profitnya sekitar 8,5%, dan siap-siap untuk averaging down jika ternyata harganya turun sampai dengan di kisaran harga 270, di mana itu adalah minus 4,4% dari harga saat ini. Lalu, oh ya, ini sebetulnya harga yang dalam rentang waktu cukup pendek ya. Kalau teman-teman tarik ke belakang lagi, sebetulnya di tahun 2021 IPCM sempat menyentuh harga di atas 400 ya. Kenaikan yang sangat tinggi harga saat itu, namun harga tersebut tidak bisa kita, kalau menurut saya tidak bisa kita pakai sebagai target harga, karena memang sebetulnya kurang mencerminkan supply and demand dari pasar yang cukup stabil ya. Jadi harganya tidak bertahan lama waktu itu. Jadi menurut saya dalam jangka waktu 1 tahun kita lebih pas untuk menggunakan harga di kisaran 300-an seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, sementara pemberitaan terbaru terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi ya untuk IPCM bisa dilihat dari kontan.co.id teman-teman, diantaranya tentang target kinerja dari Pelindo ya. Pelindo dalam hal ini dua anak perusahaannya yaitu IPCC dan IPCM. Nah, kaitannya dengan IPCM, target kinerja IPCC dan IPCM akan tumbuh sekitar 8% sampai dengan 10% tiap tahunnya ya. Direktur utama ya Pak Arief menyatakan bahwa IPCC pasti akan meningkat, pengembangan IPCC tentu akan dilakukan. Ini IPCC ya.
Namun seiring juga dengan IPCC dan IPCM, kata beliau ini, dividen yang diberikan juga oke ya, dan pengembangan 8 sampai dengan 10% masih tumbuh tiap tahun. Nah, ini pernyataan dari Direktur Utama dari PCM, dari Pelindo, sorry, yang membawahi IPCC dan IPCM. Lalu kesimpulannya, saham IPCM itu kalau menurut pendapat saya adalah dividennya cukup bagus ya, di rentang 7%-an itu sudah cukup oke. Walaupun sebetulnya secara return kurang apa ya, kurang kurang ngegigit ya, kurang nendang ya, tapi setidaknya kita tidak kehilangan uang seperti ya dengan dividen seperti itu, tanda kutip uang kita aman dan masih bisa mengcover dari inflasi. Sambil kita tentunya mengharapkan capital gain ya, kalau teman-teman bisa main di momentum menjelang pembagian dividen lalu dijual saja kalau teman-teman sudah mendapatkan harga bawah ya, atau mau digulung terus dividennya, terserah, itu disesuaikan dengan postur dari portofolio teman-teman ya. Tentunya bukan hanya saham IPCM yang ada di porto kita atau di porto teman-teman, tentunya dikombinasikan dengan saham-saham yang lainnya ya. Kemudian poin yang kedua, kesimpulan tentang saham IPCM ini adalah pergerakan harga sahamnya cenderung flat teman-teman ya, atau datar, tidak terlalu banyak pergerakan. Hal ini juga karena memang kinerja dari IPCM ini cukup stabil, ada pertumbuhan namun nilainya atau angka pertumbuhannya cukup moderat ya, di kisaran 10%-an tiap tahun. Kemudian menurut saya saham seperti IPCM ini cocok buat main aman ya, cocok buat yang tidak mau terlalu stres dengan kenaikan dan terutama penurunan harganya yang sangat fluktuatif ya. Saham ini cenderung aman, cenderung tidak terlalu fluktuatif dikombinasikan dengan saham yang lainnya ya teman-teman ya. Oke, itu dulu pembahasan saham kali ini untuk IPCM, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.